Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi proposal usaha dan event marketing. Pada dasarnya proposal usaha itu adalah sebuah dokumen yang diajukan oleh perusahaan, sebuah organisasi untuk melakukan suatu kegiatan ataupun memasarkan suatu produk. Nah, di sini pengertiannya adalah proposal sebuah tulisan atau pemaparan yang dibuat oleh penulis yang bertujuan melakukan penjabaran atau menjelaskan sebuah rencana dengan suatu tujuan atau kegiatan kepada pembaca atau kepada pihak yang menjadi target. Jadi proposal usaha ini bernilai sangat penting karena menentukan keberhasilan suatu rencana program. Biasanya perusahaan menggunakan proposal sebagai senjata ampuh nih buat menunjukkan apa aja ide yang akan dijelaskan, kemudian juga rencana kegiatan apa aja dan program yang ditawarkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, apa aja nih jenis-jenis dari proposal usaha di sini? Macam-macam proposal usaha itu ada satu proposal usaha itu sendiri, proposal proyek, proposal penelitian, dan proposal kegiatan. Proposal usaha adalah proposal pendirian usaha. Contohnya ya, proposal pendirian usaha, proposal kerjasama antar perusahaan. Ketika kalian ingin membuat suatu produk, ketika kalian ingin membuat suatu kegiatan acara yang bertujuan untuk memperkenalkan produk, itu bisa menggunakan proposal usaha. Kalau kalian ingin membuat atau membangun sebuah proyek pembangunan, nah, biasanya menggunakan proposal proyek. Contohnya kayak misalkan kalian tuh sering tuh ibu kalian diminta diberikan proposal pembangunan masjid di sekitar rumah kalian, sehingga karena dibutuhkan dana dan segala macamnya, makanya ditawarkan melalui proposal tersebut. Nah, kemudian ada juga proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini biasa digunakan ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian nih. Nah, contohnya adalah ketika dulu ibu ketika ingin membuat skripsi, nah sebelum judul ibu tuh di ACC oleh dosen, nah biasanya ibu sebelumnya membuat proposal sesuai dengan judul yang ingin ibu ajukan. Jadi ketika judul tersebut memang ada kolerasinya, ada hubungannya, maka baru boleh dilakukan penelitian. Apabila memang tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya, maka tidak bisa dilanjutkan penelitiannya. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini biasanya dibuat ketika kita ingin melakukan sebuah kegiatan. Nah, contohnya kayak proposal pentas seni, proposal misalnya ada kegiatan Maulid Nabi. Nah, itu biasanya menggunakan proposal kegiatan. Oke, pihak yang membutuhkan proposal usaha adalah pengusaha yang pastinya. Terus ada juga investor. Kemudian ada juga lembaga keuangan dan pemerintah. Nah, proposal usaha bagi pengusaha itu digunakan sebagai dokumen tertulis yang paling lengkap dan rinci. Di dalam proposal itu terdapat profil, terdapat kegiatan, visi misi, sampai kepada harga jual produk, semua detail produk, detail kegiatan acara tuh pasti ada di dalam proposal usaha. Jadi bagi pengusaha, proposal usaha itu digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan dari usaha yang direncanakan. Nah, bagi investor, proposal itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kemungkinan ikut berinvestasi atau tidak dalam usaha tersebut. Jadi kalau dia tertarik, maka dia akan menyalurkan dananya, akan berinvestasi pada proposal yang kita ajukan. Terus ada juga lembaga keuangan. Bagi pihak perbankan, proposal usaha digunakan sebagai dasar penilaian untuk menemukan penyaluran kredit bagi pendanaan usaha tersebut. Jadi kalau misalkan sudah approve, oke, usahanya akan menghasilkan profit pada tahun segini dan tahun segini, jelas revenue-nya, pendapatannya, maka lembaga keuangan bisa saja mengaksesnya, memberikan kredit. Terus bagi pemerintah,
Proposal itu dapat menilai mengenai sumbangan usaha yang akan dilaksanakan terhadap kegiatan ekonomi nih, maupun dampak sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi dengan adanya proposal usaha, apalagi UMKM ya, pemerintah jadi mengetahui bahwa perkembangan ekonomi di daerah sini lumayan maju nih karena UMKM-nya banyak kan. Nah, itu bisa dinilai dari proposal usahanya juga. Terus selanjutnya ada latar belakang penyusunan usaha. Di sini ada latar belakangnya, yaitu yang pertama untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan, to sell yourself on the business. Di dalam proposal itu terdapat perbandingan antara perkiraan atau rencana dengan hasil nyata, seperti dijelaskan nih dari harga jual, keuntungan yang akan didapatkan, hingga analisa break-even point. Nah, selain itu, proposal juga memberikan informasi potensi pasar maupun market share yang mungkin diraih sehingga para investor, pemasok dapat diajak bekerja sama. Terus, untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Nah, pembiayaan dari bank, mendapatkan dana investasi ini hampir sama ya. Pokoknya pada intinya dengan adanya perencanaan usaha yang jelas akan memudahkan kita untuk mencari bantuan kerjasama, bantuan dana lah istilahnya ya, dari berbagai pihak, karena di dalam perencanaan usaha menunjukkan aspek keuangan dan aspek pemasaran yang mana hal tersebut akan memudahkan pengelola usaha mendapatkan dukungan berupa pinjaman melalui lembaga pemberi jaminan. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan kontrak besar, to obtain the large contract. Nah, perencanaan yang baik akan menarik minat perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Jadi perusahaan-perusahaan lebih besar ini pastinya akan membantu memberikan investasi atau dana kepada perusahaan kalian gitu. Nah, ini dari gambar-gambar tersebut bisa nggak nih kalian kira-kira observasi, analisis? Ini adalah salah satu contoh kegiatan event marketing. Event marketing dikatakan berhasil jika apabila menerapkan konsep yang menarik, orisinil, dengan perencanaan awal yang nyata sehingga mendatangkan konsumen baru maupun membuat konsumen lama semakin loyal. Jadi tujuannya itu membuat produknya semakin dikenal, maka biasanya perusahaan membuat event marketing. Di sini sih penjelasannya, event marketing adalah sebuah bentuk promosi yang dilakukan dan didesain untuk menarik perhatian dan melibatkan suatu merek dengan melakukan kegiatan kebudayaan, olahraga, dan sosial. Nah, jadi perusahaan itu untuk menarik pelanggan baru, untuk menciptakan konsumen yang lebih loyal lagi ke dia bisa juga melakukan event marketing nih. Kan ada macam-macam, segala macam promosi jenisnya, ada promosi melalui iklan, melalui mulut ke mulut. Nah, ini salah satunya adalah event marketing. Nah, yang mengelola event marketing itu biasanya disebut event organizer atau IO. Nah, ini adalah lembaga baik formal maupun non formal yang dipercaya untuk melakukan kegiatan. Nah, salah satu baru-baru ini nih guys, anak-anak, event marketing yang mengundang kontroversial karena dirasa mungkin kurang orisinil atau konsepnya belum terlalu matang ya. Nah, itu adalah produk kecantikan yang menggelar eventnya di Paris Fashion Week. Nah, dari contoh kasus itu dapat diketahui dalam membuat event marketing itu diperlukan loh konsep yang jelas, terus juga dibutuhkan keorisinilan dari kegiatan tersebut. Jadi nantinya hasil akhirnya tercapai deh tuh. Tercapainya tuh ketika kita melihat ada banyak yang membeli, terus adanya pelanggan baru, terus dinanti-nantikan untuk tahun berikutnya, event ini bakal ada lagi dong please gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu berarti eventnya berhasil. Nah, kalau yang kayak kemarin tuh yang produk kecantikan itu karena mengandung kontroversi, jadinya malah tidak tercapai deh tuh tujuan event marketing itu sendiri.
Nah, maka dari itu peran event marketing itu adalah sebagai sarana komunikasi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan suatu merek kepada publik. Nah, gitu kan. Jadi sarana komunikasi untuk menjelaskan ini ada produk baru loh. Nah, kalau kita sudah tercapai tujuan ini, maka bisa dikatakan berhasil. Terus fungsinya menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkenalkan keunggulan suatu produk, mereferensikan produk. Jadi kalau ada produk baru atau produk yang misalnya rebranding, oh nih kita rebranding nih, dulu yang biasanya cuman bisa digunakan oleh anak-anak bisa dipakai oleh orang dewasa loh, misalnya gitu. Jadi merebranding barang. Terus juga ada mendapatkan input dari pelanggan. Pastinya dari kegiatan event tersebut pelaksana tuh pasti perusahaan tuh pasti bakal dapat ini juga dapat keuntungan juga. Karena kan dia juga menjual suatu produk ya. Terus serta mendekatkan perusahaan dengan target tertentu. Nah, ini contoh dari event marketing. Event marketing ini dilaksanakan oleh Narasi ya. Narasi itu adalah sebuah platform yang biasanya menampilkan konten-konten kreatif melalui YouTube. Nah, kemudian pada tahun ini, di tahun kemarin, mengadakan event. Jadi sesi curhat, passion lu gimana? Jangan selalu menyalahkan pada. Nah, dari event ini ada event tentang banyak ya pokoknya. Tapi setidaknya dari hasil event ini dia akan memasarkan bahwa ternyata narasi itu nggak hanya cuman menampilkan konten-konten di YouTube gitu. Ternyata bisa melakukan event tahunan yang seru, ada live musiknya, ada juga seminar-seminarnya dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut. Jenis event marketing ada apa aja? Di sini ada consumer gathering, yaitu konsumen dari suatu merek atau produk dikumpulkan bersama. Ada exhibition, itu adalah pameran. Grand opening itu adalah peresmian dibukanya suatu tempat baru. Nah, marketing gathering itu presentasi brand atau produk kepada distribusi untuk memperoleh dukungan distribusi produk. Ada press conference, ada seminar, education program, dan anniversary event. Oke, di sini Ibu berikan contoh ya. Di sini ada consumer gathering. Dari kegiatan ini tujuannya adalah memberikan apresiasi nih, si Honda ini memberikan apresiasi kepada konsumen loyalnya Honda untuk menggunakan motor barunya loh, Honda yang terbaru. Kayaknya nih di sini Honda Beat apa gimana, Ibu kurang tahu nih ya. Nah, di sini pelanggan-pelanggan loyal ini diberikan kesempatan untuk tester motor barunya Honda. Itu consumer gathering. Jadi consumer Honda dikumpulkan bareng-bareng untuk mencoba produk barunya Honda. Terus juga ada exhibition. Exhibition itu bertujuan untuk menampilkan atau memamerkan suatu produk. Di sini Kara itu kan produk selain ada santan, dia juga Kara itu menjual jelly ya, apa tuh namanya, nata de coco dan segala macam. Nah, di exhibition ini biasanya diadakan di PRJ. Dia bisa memamerkan produk-produk yang mungkin belum dijual di pasaran atau yang misalnya gagal produk-produk yang masih rahasia lah seperti itu. Nah, itu bisa kita coba di sini, biasanya ada sampelnya dan segala macamnya. Terus ada grand opening. Nah, grand opening ini merupakan langkah awal untuk memperkenalkan produk bisnis Anda kepada khalayak luas. Nah, biasanya grand opening itu untuk ya peluncuran baru ya. Kalau misalnya dari kafe, biasanya banyak nih grand opening kafe-kafe yang sekarang ini, nanti dia ngadain diskon beli satu gratis satu, atau kalau kalian upload Instagram produknya dia bakal memberikan produk gratis. Nah, itu adalah salah satu event marketing. Nah, lanjutnya ada marketing gathering. Di sini tuh Metro TV melakukan marketing gathering untuk meningkatkan kerjasama dengan pengiklan. Jadi
Metro TV kan pasti kan TV nasional, dan di dalamnya itu dia menampilkan beberapa banyak iklan. Nah, dia kerjasama deh nih dengan para pengiklan ini, terus melakukan marketing gathering. Jadi berkumpul bareng, saling sharing dan segala macam. Terus juga ada press conference. Jadi press conference ini sebenarnya mengundang media massa, wartawan, para media konten kreatif. Nah, untuk memberitahukan bahwa produk barunya ada yang launching gitu. Jadi kan biasanya Campina itu produknya biasanya tuh rasa yang biasa dijual itu coklat, strawberry, vanilla dan segala macam, dan tiba-tiba nih press conference dia buat produk baru yang ada rasa mango, durian, tiramisu dan segala macamnya yang istilahnya baru banget nih buat Campina gitu. Jadi perlu diperkenalkan dengan bantuan wartawan, dengan bantuan media massa gitu. Terus di sini ada seminar dan education program. Nah, biasanya nih contohnya kalian kan sering tuh ya kalau ada hari produk yang datang ke sekolah, misalnya Wardah datang ke sekolah terus seminar bahwa kecantikan itu penting loh, nih cara merawat diri dan segala macam. Ada edukasi yang ditawarkan, tapi dia juga menawarkan produknya. Oh, produk kita cocok nih buat anak-anak muda, bisa melindungi kulit kalian yang masih aktif aktif melakukan aktivitas di luar. Jadi ini adalah satu event yang bisa dilakukan oleh perusahaan gitu. Terus ada juga anniversary event. Di sini adalah ibu contohnya adalah BCA. BCA ini paling sering melakukan anniversary tiap tahunnya. Nah, biasanya dari kegiatan ini BCA bakal ngasih banyak promosi buat pelanggan-pelanggannya yang loyal, yang masih menggunakan BCA, seperti diskon kredit, diskon untuk pengajuan pembelian barang melalui Bank BCA tentunya ya. Intinya dari anniversary event ini pastinya pengguna-pengguna BCA itu akan mendapat banyak diskon, banyak goodie bag misalnya gitu, giveaway dan lain-lainnya. Oke, jenis event organizer. Kalau tadi kan kita menjelaskan event marketingnya, acaranya. Nah, di sini event organizer itu juga ada macam-macamnya. Ada yang khusus untuk private party, kayak misalnya mungkin sama aja kayak ulang tahun, acara misalnya ulang tahun pernikahan dan segala macamnya, itu bisa pakai private party. Terus ada wedding organizer, membantu klien dalam pesta pernikahan. Ada brand activation, itu membantu klien mempromosikan produk atau brand. Terus juga ada MICE. MICE itu Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. MICE ini emang fokusnya mengurus pertemuan, pameran, pelatihan, seminar, hingga exhibition, dan skala acaranya itu besar. Nah, maka dari itu MICE itu sering banget digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama nih, untuk mengelola kegiatan event marketingnya. Jadi, ini kan event organizer-nya ya, macam-macamnya banyak. Nah, MICE ini biasanya I.O. Untuk perusahaan-perusahaan besar yang ingin mengadakan acara. Terus juga ada One Stop Service Agency. Di sini One Stop Service Agency itu mampu menyelenggarakan berbagai jenis acara berskala internasional. Jadi biasanya One Stop Service Agency ini mampu mengelola ribuan audiens atau pelanggan atau orang ya, seperti acara musik, konser, pesta akbar, hingga skala acaranya tuh tingkat nasional, konser musik kelas dunia gitu. Nah, ini gambaran aja untuk One Stop Service Agency. Jadi ada salah satu nih, ibu cari di Google profilnya ini, portofolionya. Jadi nama perusahaannya atau nama agensinya adalah Prasasti. Jadi dia itu
khusus untuk mengelola kegiatan event-event. Jadi dia menawarkan ada employee family gathering, ada outing, gala dinner, meeting dan seminar, dan masih banyak lagi, dan dikelola oleh dia. Jadi dia mengatur, mengorganisasikan seluruh rangkaian acara dari perencanaan, persiapan sampai evaluasi, itu dia yang ngelola. Jadi perusahaan tuh tinggal beres aja. Nah, prosedur dalam event marketing itu ada penentuan tujuan marketing, ada juga tempat yang tepat, kemudian fokus pada target pengunjung, dan program dan anggaran event marketing. Di sini dijelaskan kalau penentuan tujuan itu harus dibuat spesifik hingga dapat terukur keberhasilan suatu kegiatan. Ditetapkan pula batas waktu pelaksanaan kegiatan sehingga perusahaan tuh dapat memonitor kemajukan dari pelaksanaan event. Jadi kalau kita tahu nih kegiatan eventnya ada di tanggal berapa, maka kita tuh bisa punya goalsnya. Oh, bulan ini harus sudah selesai, harus ada pengajuan, harus mengajukan proposal dan segala macam. Jadi kita harus tahu waktunya kapan. Terus ada juga lokasi yang strategis. Di sini pemilihan tempat yang akan dilangsungkan event marketing itu harus strategis dan mudah dijangkau. Dan disesuaikan pula dengan kegiatannya apa nih marketingnya. Kalau misalkan dia pengen menawarkan baju, terus dia ingin misalnya contohnya Naura ingin menawarkan bajunya, produk baju-bajunya. Nah, dia ingin melakukan exhibition. Nah, tempat yang cocok untuk menawarkan produk baju tersebut misalnya dilakukan di mall atau di swalayan yang di sana itu pengunjungnya dari usia muda sampai tua tuh bisa membeli gitu. Terus ada juga fokus dan pada target pengunjung. Kita harus tahu target audiensnya siapa. Jadi kalau misalnya contohnya nih Rauf ini ingin memasarkan produknya yaitu kondok. Nah, target audiensnya karena dia masih usaha kecil, audiensnya pengennya warga sekitar rumah aja. Nah, maka event apa sih yang bisa dia ikuti untuk memasarkan produk si kondok ini? Nah, salah satunya misalnya si Rauf ingin mengikuti pasar tumpah yang biasa diadakan di dekat rumahnya setiap Sabtu Minggu. Nah, itu Rauf bisa mengikuti event tersebut untuk memasarkan produknya. Dan yang terakhir adalah program dan anggaran. Nah, programnya harus jelas, harus tahu kapan dimulainya, harus tahu siapa penggalang dananya, dan segala macamnya sampai kepada anggarannya itu harus disesuaikan pada programnya. Oke, indikator keberhasilan penyelenggaraan event. Ada transaksi yang terjadi, ada pembelian, jumlah audiens yang datang, kepuasan audiens yang diterima, semakin dikenalnya brand atau produk, jumlah pelanggan baru juga makin tinggi, kelancaran acara, ada kesan baik, ada citra positif yang didapat ketika kegiatan tersebut setelah selesai gitu. Contohnya adalah kegiatan ini Jacklot. Jacklot itu kan adalah suatu exhibition di mana di situ dijual banyak produk brand-brand berkumpul di situ, brand baju ya. Dan biasanya diadakan sebelum bulan puasa. Jadi pas banget tuh momentumnya. Biasanya kan orang kalau mau bulan puasa, mau lebaran beli baju baru. Terus sudah momentumnya pas, ternyata banyak produk-produk brand lokal yang bajunya bagus-bagus. Terus eventnya juga keren karena selain dia menawarkan banyak baju lokal, ada juga kegiatan, ada live musiknya. Jadi tuh pengunjung gak hanya cuman beli baju tapi juga bisa dengerin musik sambil misalnya makan atau jalan-jalan tuh masih oke gitu. Sehingga acara itu tuh dinantikan tahun depannya. Jadi tahun depan ada nih Jacklot 2019, 2020, 2021. Jadi tiap tahun diadakan kegiatan tersebut. Itu adalah salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan event marketing. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.